Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, dan ibu-ibu sekalian. Kami dari kelompok Bayu Wicaksono dan Muhammad Jafar Hidayatullah Sujana dengan pembimbing dari Bu Nova Pangstuti dari kelompok 3 bimbingan beliau ingin mempresentasikan tentang segmentasi pasar dan elastisitas pelanggan. Ini penelitiannya itu berasal dari produk Jumbo Bag dengan tujuan untuk strategi positioning produk yang berasal dari data penjualan dan revenue pada tahun 2023 dan 2025. Industri, konteks, dan challenge, di mana industri FIBC atau Flexible Intermediate Bulk Container atau biasa kita sebut sebagai jumbo bag merupakan salah satu industri yang berkaitan dengan global dan pasarnya itu sudah banyak ya ke tempat-tempat lainnya. Dan pada studi case di PT XYZ ini kami membagi jumbo bag itu pada produk standar dan produk custom, di mana pada permasalahannya itu kami membuat flow yaitu berawal dari market continuous grow, lalu masuk ke competition becomes tighter, lalu perbedaan atau different karakteristik antara standar dan custom produk, lalu diakhiri dengan pricing strategi atau strategi penghargaan yang berbasis dari pengalaman atau hasil yang didapat dari analisis sebelumnya. Lalu ada addressing literatur gap, di mana pada penelitian kami ini juga kami bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti pada tabel berikut, di mana terdapat studi dari Berry tahun 2024, Anwar dan Anhari tahun 2025, Ari Nugroho, lalu Batarfi pada tahun 2016, dan Brilian dan Rolmajati pada tahun 2025, di mana untuk uh, studi yang menjadi perbandingan itu ada elasticity atau elastisitas, CAGR growth analysis, ABC segmentation, positioning strategi, dan integrate framework, di mana penelitian-penelitian sebelumnya itu belum mengintegrasikan semua studi apa namanya studi itu, dan studi kami atau penelitian kami sudah mengintegrasikan seluruh studi atau penelitian tersebut. Lalu ada research framework atau penelitian kerangka kerangka penelitian kita, di mana penelitiannya ini kita dapatkan dari data Jumbo Bag yang berasal dari PT XYZ, di mana itu dimulai dengan price data dan customer data, di mana harga atau data harga itu akan masuk ke strategi market elasticity atau elastisitas, dan customer data akan masuk ke customer segmentation yang nantinya diintegrasikan, dan market elasticity akan masuk ke market strategi, lalu untuk data customer segmentation akan masuk ke operational strategi. Lalu di sini ada sales growth profile, di mana merupakan data dari perkembangan penjualan dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Di mana di sini ada analisis indikatornya yaitu total revenue, di mana pada tahun 2023 sampai tahun 2024 untuk pertumbuhannya itu mencapai 95,36%. Untuk tahun 2024 dan 2025 pertumbuhannya mencapai 30,61%, dan rata-rata pertumbuhan ya dari total revenue yaitu 62,98%. Lalu untuk total sales produk, total sales volume yaitu pada tahun 2023 dan 2024 itu pertumbuhannya mencapai 109,55%, 2024 sampai 2025 pertumbuhannya mencapai 30,15%, dan rata-rata pertumbuhannya pada total sales volume yaitu 69,85%. Dan standar produk volume itu pada tahun 2023 sampai tahun 2024 pertumbuhan itu mencapai 120,82%, pada tahun 2024 hingga tahun 2025 pertumbuhannya mencapai 23,19%, dan rata-rata pertumbuhannya yaitu 72,01%. Untuk custom produk volume itu pertumbuhan tahun 2023 hingga 2024 itu 59,46%, dan 2024 sampai 2025 pertumbuhannya mencapai 73,05%, dan rata-rata pertumbuhannya itu 66,26%. Lalu pada interpretation diskusi, di mana kita membandingkan dua
produk kategori, yang dimana di sini produk kategori jumbo bag standar dan juga jumbo bag custom dalam hal perbandingan pertumbuhan, di mana di sini yang kita pakai adalah presentasi. Pada tahun 2023 hingga tahun 2024, itu produk standar itu memiliki presentasi yang lebih tinggi dibanding produk custom sebesar 120,82% dibandingkan dengan produk custom hanya sebesar 59,46%. Tapi pada tahun 2024 hingga 2025, produk custom itu jauh lebih tinggi untuk pertumbuhannya, yaitu sebesar 73,05% dibanding dengan produk standar yang hanya 23,19%. Lalu untuk rata-rata pertumbuhannya atau CAGR-nya itu produk standar masih lebih tinggi dibanding produk custom, yaitu sebesar 72%, 72,01%, dan untuk produk customnya itu 66,26% atau beda 5% dari produk standar. Lalu ada customer segmentation atau pembagian pelanggan, di mana di sini yaitu pembagian pelanggan berdasarkan kontribusi terbesar terhadap perusahaan. Di mana kami di sini membaginya ada A, yaitu dengan kontribusi yang paling besar untuk pemasukan perusahaan, lalu di bawahnya ada B, kontribusi kedua paling besar terhadap pemasukan perusahaan, dan C, kontribusi ketiga terbesar dalam pemasukan perusahaan. Di mana di sini sudah kami bagi untuk ABC kategorinya. A-nya itu pada industri otomotif, manufacturing, agribisnis, dan chemical atau kimia. Lalu untuk kategori B-nya atau kedua tertingginya itu ada mining, construction, hingga logistik. Dan terakhir ada packaging, tekstil, dan lain-lainnya yang mungkin yang mungkin beberapa perusahaan itu tidak hanya bergerak di satu posisi atau satu bidang ya. Di sini juga sudah terdapat nomor customer-nya, di mana terdapat 25 untuk kategori A, dan tahun 2023 itu terdapat 25, dan tahun 2025 itu terdapat 28, dan pertumbuhan customer-nya itu mencapai 12% untuk ABC kategori bagian A. Lalu untuk bagian B-nya itu rata-rata pertumbuhannya itu hingga 100%, karena tahun 2003 itu hanya 6, dan tahun 2025 itu bisa menjadi 12. Begitu juga dengan C, di mana tahun 2023 itu terdapat hanya 2 customer-nya, dan 2025 itu terdapat 4, dan pertumbuhannya mencapai 100%. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Nama saya Bayu Caksono. Terima kasih Mas Jafar atas presentasinya. Untuk econometric elasticity result, yaitu kita hitung pakai metode regresi linear, didapatkan nilai koefisien atau beta di sini minus 3,175 untuk produk standar dan custom product di 0,714. Kemudian relationship di sini untuk produk standar resultnya yaitu negatif, sementara di custom product resultnya positif. Kemudian untuk price elasticity atau EP, ini nilai yang kita gunakan sebagai dasar untuk penentuan elasticity. Untuk produk standar nilainya 5,539 dan custom product nilainya 7,40. Kemudian untuk komparasi statistical output, di sini kita gambarkan dengan visual, yaitu pakai scatter plot. Kita pakai data dari Januari 2023 hingga Desember 2026 sebanyak 36 data, yaitu untuk produk standar kita gambarkan dalam warna biru, dan sementara untuk custom product di warna oranye. Kita bisa lihat sama-sama di sini untuk harga di standar produk ketika ada penurunan harga dari 110.000 sampai 90.000, di sini malah ada pertambahan volume yang mana artinya customer yang menginginkan produk-produk standar ini lebih cenderung menginginkan harga yang kompetitif, yaitu harga yang lebih murah. Di antara di harga 90.000 hingga 95 ini cukup banyak sekali ya. Ini memang permintaan volume di produk standar. Sebaliknya untuk produk custom di sini cukup berbanding terbalik, yang mana ketika harga di 125.000 volumenya cukup tinggi sekali, yang mana ini nanti kita bisa interpretasikan bahwa customer yang pilih produk-produk custom mereka mau membeli dengan harga premium dikarenakan memang dia mencari value terhadap produk tersebut. Terus kita lanjut ke interpretation discussion. Titik acuan dasar kita yaitu di elasticity index untuk produk standar di 5,54. Ini artinya cukup tinggi untuk produk dengan harga price yang cukup elastis, karena customer lebih responsif terhadap price fluctuation. Ketika ada perubahan demand
ada perubahan demand ketika harga naik ataupun turun yang cukup signifikan. Ini cukup cukup sensitif sekali. Kemudian untuk produk yang custom nilainya 7,40 yang mana ini sebenarnya eh, berbanding terbalik dengan law of demand yaitu hukum hukum permintaan yang mana ini artinya positive relationship menggambarkan bahwa strong value pricing ini dipengaruhi oleh market expansion yang kita gambarkan pada nilai CAGR sebelumnya yaitu sampai 66,26%. Untuk B2B customer ini memang cenderung mengambil premium price atau harga yang cukup tinggi. Mereka tetap memilih volume pembelian yang cukup tinggi juga karena mereka mempertimbangkan value product atau structural engineering dan capabilities dari produk custom tersebut. Selanjutnya untuk strategi operasionalnya, untuk produk standar dan produk custom kita bandingkan dengan operational strategi outputnya kita bisa buat make to stock atau membuat sebanyak-banyak stok karena customer cukup cukup elastis maka kita harus juga untuk cost optimization dan energy efisiensi dengan membuat banyak stok di sini. Sebaliknya untuk custom product kita buat untuk make to order karena dengan pertimbangan produk-produk custom ini customer lebih fleksibel memilih desain serta meminimalisir untuk waste minimization. Terus strategi fokusnya yaitu output utamanya untuk produk standar kita bisa ambil untuk cost leadership dan operational efisiensi karena membuat stok yang cukup cukup untuk pasar kita bisa bersaing di pasar standar. Dan untuk custom product kita gunakan product positioning and differentiation supaya memang produk-produk standar ini lebih dilirik karena diferensiasinya serta flexibility desainnya. Selanjutnya, untuk conclusionnya, kesimpulannya kita bisa simpulkan yang pertama implementasi differentiating pricing yaitu dengan memberikan produk-produk standar harga yang lebih flat pricing atau lebih stabil karena di sini produk-produk standar lebih kompetitif. Uh, Perusahaan bisa saja memberikan kenaikan harga, namun di sini ada harga yang harus dibayar yaitu volumenya bisa turun cukup banyak karena di sini produk-produk standar lebih cenderung cukup elastis. Kemudian untuk kesimpulan selanjutnya adalah memprioritaskan kategori A, yaitu dengan high revenue dari kategori A, kita bisa lebih fokus untuk mendedikasikan engineering support dan spesialisasi produk. Kemudian untuk selanjutnya ada synchronize manufacture model, yaitu kita bisa buat make to stock untuk produk standar, sementara untuk produk custom kita bisa buat make to order. Selanjutnya kita bisa kasih rekomendasi untuk ada smart manufacturing yaitu dengan mengintegrasikan IoT serta monitor produksi untuk menurunkan eh, pembuangan material atau memberikan efisiensi yang cukup tinggi dalam produksi. Terima kasih, mungkin cukup presentasi dari kelompok kita atas nama Bayu dan Muhammad Jafar. Untuk kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.